Bab 896. Tracy pergi. Lily hendak menelepon Daniel. Namun ponselnya sudah berdering terlebih dahulu. Ia lekas berjalan ke sudut untuk menjawab. Halo. Sekarang ada di rumah Mor. Lorenzo sudah tiba. Daniel telah menduganya. Iya, tidak mempersulit anak-anak kan? Tidak, baguslah. Bertindaklah sesuai situasi. Baik, setelah menutup telepon, Lily menghela napas lega. Ia berpikir, seharusnya karena pesan yang dikirimkan Nona Tracy kepada Tuan Daniel sebelumnya. Agar tidak menimbulkan konfrontasi, Tracy berjanji akan melindungi anak-anak. Jadi Daniel tidak datang kemari. Tracy orang yang bijaksana, meskipun ia sangat membenci keluarga Wallens di dalam hatinya. Tetapi ia akan menjaga situasi keseluruhan demi anaknya. Ia tidak ingin keluarga Moore dan Wallens berkonfrontasi langsung di hadapan anak-anak. Jika begitu, yang terluka adalah anak-anak. Ketika memikirkan ini, hati Lily menjadi lebih tenang. Ia meletakkan ponsel dan pergi menjaga anak-anak. Tracy tiba di ruang kerja. Lorenzo sudah menunggu di dalam. Naomi dan Paula diberi hukuman pukulan. Mereka terluka, berlutut di lantai sambil menundukkan kepala. Mereka tidak berani bersuara sedikit pun. Ini semua adalah rencanaku, bukan urusan mereka. Tracy mengernyitkan kening sambil menjelaskan. Tahu situasi namun tidak melapor. Berarti gagal bertugas. Lorenzo sedang meletakkan bidak catur. Ia mengenakan kacamata berbingkai silver. Tampak begitu lembut dan anggun. Namun aura dingin yang terpancar dari tubuhnya tidak berkurang sedikit pun. Maksud kakak adalah masalah pribadiku. Tracy dengan berani menghadapi masalah ini. Anak dilahirkan olehku. Sudah sejak lama sebelum aku punya keluarga Moore. Aku sudah terlebih dahulu memiliki mereka. Jadi, Lorenzo bermain catur dengan dirinya sendiri. Aku ingin menjemput mereka kembali dan membesarkannya di sisiku. Walaupun hatinya gelisah. Tapi pada akhirnya Tracy menyatakan pemikirannya dan sangat bersikeras. Jika kakak tidak bisa menerima mereka, aku bisa meninggalkan keluarga Moore. Pemikiran ini sudah ia pikirkan kemarin malam. Jadi, Tracy meminta orang mencari pengacara Joey. Ia sedang memperhitungkan. Jika menginginkan hak asuh anak, resiko apa yang harus ia tanggung? Apa harus meninggalkan keluarga Moore? Meninggalkan keluarga Moore, Lorenzo menghentikan gerakannya. Tatapannya menjadi lebih dingin. Kamu malah punya pemikiran seperti ini. Tracy lekas menjelaskan. Jika kakak dapat menerima anak-anakku, tentu saja aku tidak ingin pergi. Tapi, jadi, anak-anak dan keluarga Moore, kamu lebih memilih anak-anak. Lorenzo menatapnya dengan dalam. Benar, Tracy menjawab tanpa keraguan sedikit pun. Nona Tracy, Naomi panik. Ia ingin membujuk Tracy agar tidak melawan Lorenzo. Begini akan sangat berbahaya. Apa kamu tidak memikirkan akibatnya? Lorenzo mengingatkannya dengan datar. Meninggalkan keluarga Moore. Berarti kamu kehilangan perlindungan. Kamu menjadi dirimu yang dulu. Pikirkan baik-baik bagaimana kamu melaluinya dulu. Tanpa ada latar belakang yang kuat, semua orang akan menindasmu dengan mudah. Ingat bagaimana Bibi Juni mati. Dendam belum terbalaskan. Kamu sudah ingin pergi. Tracy tertegun ketika mendengarnya. Jika ia meninggalkan keluarga Moore saat ini, ia tidak akan bisa membalaskan dendam untuk Bibi Juni. Ia juga tidak akan memiliki apa-apa. Devina akan seperti anjing liar pergi memburunya dan mencabik-cabiknya. Dan juga keluarga Hilton. Meskipun ia cerdas dan bisa bela diri. Tetapi jika kehilangan dukungan dari keluarga Moore, ia akan menjadi sendirian tanpa tumpuan. Sama sekali tidak bisa mengalahkan mereka. Selain itu, ia masih ingin melindungi 3 anak. Tidak boleh membiarkan mereka dicelakai. Seperti Bibi Juni. Aku telah mengajarimu selama 2 tahun. Yang kamu pelajari adalah sikap membangkang ini. Lorenzo mengernyitkan kening dengan dingin. Benar-benar membuatku kecewa. Tuan, Nona Tracy bukan sungguh-sungguh ingin pergi. Ia hanya cemas pada anak-anak. Paula tak bisa menahan diri. Ia membantunya memohon. Tolong Tuan beri Nona satu kesempatan lagi. Benar Tuan. Nona Tracy adalah satu-satunya anggota keluargamu. Anda tidak bisa melepaskannya begitu saja. Naomi juga memohon dengan air mata menggenang. Bab 897. Lorenzo agak mengernyitkan kening. Cahaya dingin muncul di pupil kuning kecoklatannya.
Diam, Tracy lekas berseru dengan keras sambil memberikan kode mata. Kedua orang itu menundukkan kepala. Tidak berani bicara lagi. Kakak, jangan marah. Tracy tidak ingin membuat Lorenzo marah. Ia memikirkan strategi lain. Nanti saja bicarakan masalah anak. Aku antarkan mereka pulang ke rumah Wollens dulu. Anak-anak sangat menggemaskan. Lorenzo tiba-tiba menyela ucapannya. Aku tidak pernah bilang tidak menerima mereka. Tracy tertegun sesaat. Sebelum kesadarannya kembali, ia bertanya dengan senang. Maksud kakak? Kakak bersedia menerima anak-anak. Wajah mereka mirip denganku. Lorenzo lanjut meletakkan caturnya. Anggota keluarga Moore dingin dan kalem. Dengan adanya beberapa anak, akan lebih ramai. Kakak sungguh berpikir demikian. Tracy sangat berantusias. Iya, Lorenzo menyunggingkan senyuman. Temani anak-anak dengan baik. Terima kasih, kakak. Tracy sangat senang. Awalnya dirinya mengira Lorenzo tidak akan menerima 3 anaknya. Jadi hatinya gelisah. Tak disangka, ia bisa begitu cepat menerimanya. Mungkin karena ia ingin menggunakan cara ini untuk membiarkan dirinya tinggal. Atau mungkin anak-anak mirip dengannya dan ia merasa akrab. Entah apapun alasannya. Selama anak-anak diperbolehkan tinggal di keluarga Moore, maka itu adalah hal baik. Tracy ingin memberitahukan kabar baik ini kepada anak-anak. Tetapi ketika berjalan ke depan pintu, ia mendengar Carla bertanya kepada Lily. Dokter Lily, kapan kami boleh pulang? Aku rindu papi. Aku juga ingin pulang. Charles agak tidak bersemangat. Aku ingin mami pulang bersama kami. Benar. Bawa mami pulang. Carla mengangguk-anggukkan kepala. Dokter Lily telepon papi. Minta papi jemput kami ya. Aku juga ingin telepon. Tapi, Lily tidak berani bicara. Matanya melihat ke arah pintu. Tracy mendorong pintu dan menenangkan mereka dengan lembut. Anak-anak, sekarang kalian masih sakit harus banyak istirahat. Tunggu kalian agak sehat baru kita diskusi lagi masalah ini ya. Mami, aku sekarang sudah tidak sakit. Carla lekas duduk. Berpura-pura semangat. Ia juga melompat beberapa kali di atas ranjang. Lihat, aku begitu sehat. Aku juga sehat. Aku bisa bela diri. Charles lekas naik ke atas ranjang dan menunjukkan seni bela dirinya kepada Tracy. Tracy memandang anak-anak dengan lembut. Ia ingin tertawa, tetapi tak bisa tertawa. Hatinya sangat kecewa. Jelas-jelas mereka adalah anaknya. Kenapa sekarang berubah menjadi seperti orang asing? Baru datang sehari, sudah merengek ingin pulang ke rumah Wollens. Sudahlah, kalian jangan berisik lagi. Akhirnya Carlos bersuara. Ia berkata dengan wajah serius dan kening berkerut. Setiap hari kalian bilang merindukan mami. Ingin bertemu mami. Sekarang setelah bertemu, ribut-ribut mau pulang. Bisakah kalian dewasa sedikit? Carlos paling memahami isi hati mami. Ia tahu hati mami pasti sedih ketika melihat mereka ingin pulang. Tetapi mami tidak bisa menunjukkannya. Setelah dimarahi, Charles dan Carla tertegun sejenak, lalu mengerucutkan bibir dan berbaring kembali dengan lesu. Mereka tidak lagi asal melompat dan asal berbicara seperti tadi. Tidak apa. Mereka tidak terbiasa di sini. Sangat normal. Tracy lekas menenangkannya. Bagaimanapun, kalian baru datang. Pasti masih tidak terbiasa. Setelah berpikir, Tracy berbicara lagi. Begini, mami bawa kalian keluar makan. Sejak kemarin malam kalian hanya makan bubur. Pasti lapar. Kalian ingin makan apa? Biar mami minta orang menyiapkannya. Aku ingin makan makanan pedas. Aku ingin makan daging panggang. Oke, Tracy menganggukkan kepala tersenyum. Carlos, bagaimana denganmu? Aku tidak ingin makan apapun. Carlos agak sedih. Terserah mami bagaimana mengaturnya. Yang penting mereka senang. Mami akan meminta orang menyiapkannya dulu. Nanti jika kamu ingin makan sesuatu, bisa pesan langsung. Tracy mengelus rambutnya, lalu meminta orang mengaturnya. Bab 898. Sebenarnya Tracy tahu, sekarang anak-anak ketakutan karena Lorenzo, makanya mereka ribut-ribut ingin pulang. Demi menghindari Lorenzo, ia sengaja membawa anak-anak keluar makan, agar mereka bisa lebih santai. Sebelum keluar, Tracy bertanya kepada Lily, sekarang mereka sudah boleh keluarkan? Boleh. Demamnya sudah turun. Mereka tidak bisa tidur.
Keluar cari angin juga bagus. Lily juga ingin secepatnya keluar dari tempat ini. Kalau tidak, ia selalu merasa kepalanya akan digantung. Baguslah kalau begitu. Tracy meminta orang menyiapkan Rolls-Royce limousine. Di depannya juga ada 2 mobil Gepatton yang memimpin jalan. Selain itu, di dalam Rolls-Royce limousine juga ada sepasang mata besar dan sepasang mata kecil. Burung elang berdiri di atas punggung sofa, menggunakan postur yang dingin memelototi burung beo yang berada di seberangnya. Rosie berdiri dengan gemetar di atas sofa. Ia mendongak menatap burung raksasa itu. Mata kecilnya penuh dengan ketakutan. Tubuh kecilnya tak berhenti gemetar dan bulu-bulu hijaunya juga lepas. Carla mengerucutkan bibir kecilnya dengan mata basah memandang burung elang itu. Sepasang tangannya menarik ujung pakaian Tracy dan berbicara dengan suara serak. Mami, aku takut. Jangan takut. Ia sudah mengenal kalian. Kalian adalah tuannya. Tidak akan menyakiti kalian. Tracy telah mendapatkan pelajaran kemarin. Ia takut akan bertemu dengan orang Devina lagi. Jadi ia membuat formasi besar ini. Mengenai burung elang itu, ia ingin burung elang itu dapat mendekatkan diri dengan anak-anak. Kedepannya jika terjadi sesuatu, burung elang itu juga dapat melindungi anak-anaknya. Sama seperti sekarang, Carlos sudah mulai bisa menghadapinya. Setidaknya sudah berani duduk di sampingnya. Menjauh sedikit, Carlos duduk di sofa di mana burung elang itu berdiri dan menggunakan lengan kecilnya mendorongnya. Dengan wajah dingin, burung elang menggeser menjauh. Ia masih sempat mengepakkan sayap, sehelai bulu jatuh ke atas kepala Carlos. Carlos tidak menyadarinya. Ia hanya fokus dengan tabletnya. Burung elang berdiri di belakang tubuhnya. Lehernya menjulur panjang keluar. Sepasang mata dingin itu menatap tablet itu. Matanya sama sekali tidak berkedip. Astaga, aku baru tahu. Ternyata burung elang ini bisa tidak mengedipkan mata. Charles agak bersemangat dan juga agak penasaran. Ia ingin mendekat mengamatinya. Tapi ia juga takut. Jangan takut. Kemari elus dia. Tidak akan kenapa-kenapa. Tracy mengelus sayap burung elang dan meminta Charles mendekat. Penglihatan burung elang sangat hebat. Ia bisa melihat barang jauh dan juga tidak mengedipkan mata dalam waktu lama. Selain itu, burung elang adalah jenis burung dengan hidup terlama di dunia. Di saat ini, burung elang tiba-tiba berkicau, kur-kur. 3 anak tercengang, lalu tertawa bersama. Ternyata burung elang juga bisa berkicau seperti itu, sama seperti burung kecil. Carla tertawa hingga air matanya menetes keluar, menggemaskan sekali. Tiba-tiba, merasa ia tidak terlalu menakutkan lagi. Charles juga tertawa sambil memegang perut. Kur-kur, kur-kur. Burung elang lagi-lagi berkicau. Carlos mengernyitkan kening. Lanjut mengoperasikan tabletnya. Matanya tidak melihat ke atas, tetapi ia dapat merasakan tatapan dari burung elang di belakangnya. Mami, ia dapat hidup berapa lama? Akhirnya, Charles memberanikan diri mendekat. Ia mencoba menyentuh sayap burung elang, lalu buru-buru menarik kembali tangannya. Burung besar seperti ini dapat hidup hingga 40-50 tahun. Tracy berkata sambil tersenyum. Sebenarnya ada yang bisa hidup hingga 70 tahun. Tapi biasanya mulai umur 40 tahun sudah mulai menua. Kalau begitu, bagaimana dengan Rosie? Carla bertanya dengan penasaran. Ia dapat hidup berapa lama? 7 tahun. Jawab Tracy. Ah, Carla membelalakkan mata, dengan terkejut. Lalu ia mulai panik. Rosie sudah mau umur 6 tahun. Kalau begitu, Rosie tumbuh bersama dengan kita. Seharusnya hidupnya akan lebih panjang daripada burung beo biasa. Jangan cemas. Carlos lekas menenangkan Carla. Bab 899. Benar, benar. Tracy memberikan tatapan terima kasih kepada Carlos. Baguslah kalau begitu. Carla memegang Rosie dan mengelus bulunya dengan lembut. Rosie, kedepannya aku akan melindungimu dengan baik. Tidak akan membuatmu terluka lagi. Carla, Rosie menggunakan kepala kecilnya menggosok-gosok tangan kecil Carla. Sudahlah, kalian cepat tidur sebentar. Jika tidak, nanti tidak akan ada energi. Tracy membujuk anak-anak. Restoran yang Mami pesan berada di tepi laut. Di sana ada taman bermain anak-anak. Kalian bisa bermain pasir. Wah, keren sekali. Terima kasih, Mami. Carla berseru senang.
Tepi laut, taman bermain anak-anak. Charles memikirkan dengan cermat dan menganalisis. Jangan-jangan restoran yang sering kita kunjungi dengan papi. Namanya apa ya? Restoran Laut Biru. Benar, restoran Laut Biru. Tracy suka ke restoran itu. Restoran yang dibuat dengan kaca. Dapat melihat pemandangan laut sebanyak 360 derajat. Dalam restoran dipenuhi bunga segar dan tanaman hijau. Sebelumnya, saat ia dan Duke makan di sana, mereka juga bertemu Daniel. Ketika sedang memikirkan hal ini, ponsel Tracy berdering. Kebetulan sekali Duke yang menelepon. Tracy menerima telepon itu. Duke, Tracy, upacara pembukaan proyek Ocean Wild Kota Bunaken kalian dimajukan jadi tanggal 12. Tanya Duke. Iya, jawab Tracy dengan acuh tak acuh. Kenapa tidak memberitahuku? Duke agak kecewa. Barusan aku menerima kabar. Aku akan segera ke sana. Tidak perlu, Tracy lekas berkata. Kamu sibuk dengan urusanmu. Acara pembukaan ini tidak ada hubungannya denganmu. Sama sekali bukan sebuah proyek. Sebelumnya aku sudah berjanji akan menjadi tamu terhormat untukmu. Duke berkata. Sudahlah, aku sudah mau naik pesawat. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Tracy menutup telepon. Lalu melihat pesan dalam ponselnya. Ia baru tahu. Pagi-pagi sekali Lorenzo telah meluncurkan serangan mempersulit grup Wollens. Tampaknya beberapa hari ini Daniel akan sibuk. Bagus juga. Ia jadi tak punya waktu berebutan anak dengannya. Tracy meletakkan ponsel lanjut membujuk anak-anak. Carlos, Charles, Carla, perjalanan kita masih 1 jam ke restoran. Kalian cepat tidur sebentar. Baiklah, Mami. Charles dan Carla sangat patuh. Mereka lekas kembali ke ranjang kecil mereka dan mulai tertidur. Carlos masih mengoperasikan tabletnya. Ia berbicara tanpa mengangkat kepala. Mami, aku sedang membantu papi menyelesaikan masalah produk barunya. Kamu baru umur berapa? Biar papimu yang urus masalah ini. Tracy tidak ingin anaknya kelelahan. Tidak apa. Akhir-akhir ini papi sedang banyak masalah. Aku ingin membantunya. Gerakan tangan kecil Carlos sangat cepat. Matanya terus menatap layar tablet. Sama sekali tak teralihkan. Tracy melihat ia yang gigih. Tidak lagi membujuknya. Hanya memberikannya segelas jus. Lalu menemaninya di samping. 3 anak dan 2 ekor binatang peliharaan di sisinya. Tracy merasa hatinya begitu tenang dan hangat. Ia hanya berharap waktu dapat berjalan agak lambat. Dapat menemani anak-anak tumbuh dewasa. Beberapa hari ini, banyak pecahan memori masa lalu yang telah diingatnya. Semuanya adalah kehidupan membahagiakan mereka berenam. Memorinya sedang berangsur-angsur kembali. Nona Tracy. Tiba-tiba Naomi menunjuk keluar jendela dan berseru. Tracy menoleh kepala melihat. Mobil off-road milik keluarga Wollens melaju dari samping. Mobil itu baru saja mengalami tabrakan hebat. Jendela mobil belakang pecah. Melalui jendela mobil, Tracy melihat sebuah wajah familiar. Linda. Linda juga memerhatikan mobil di sebelahnya. Ia menoleh kepala melihat. Hanya saja, jendela mobil Rolls-Royce keluarga Moore tidak dapat terlihat dari luar. Linda tidak bisa melihat orang di dalam. Lalu ia bertanya, apa ini mobil Daniel? Bukan, bawahan yang duduk di kursi. Penumpang depan menoleh. Mobil keluarga Moore. Begitu Linda mendengarnya, wajahnya berubah. Bab 900. Dari dalam Rolls-Royce, Tracy mengernyitkan kening dengan erat. Tatapannya pun menjadi dingin. Barusan adalah mobil keluarga Wollens. Naomi mengatakannya dengan spontan. Setelah berbicara, ia melihat Carlos. Lalu lekas menutup mulut. Kening kecil Carlos berkerut. Lalu ia lanjut mengoperasikan tablet seolah tidak mendengar apapun. Naomi mendekati telinga Tracy dan berbisik. Orang dari keluarga Wollens melindungi Linda. Membawanya ke tempat terpencil kemarin. Hari ini Tuan mengirim orang menangkapnya. Lagi-lagi orang Wollens melindungi Linda. Tak disangka, sekarang ingin dibawa ke villa Bukit Sisi Selatan. Tracy tidak bicara apa-apa, tetapi pandangannya sedingin es. Melalui pertempurannya dengan Devina kemarin, kebenaran insiden di Thailand juga sudah terungkap. Devina adalah dalang di belakangnya. Lalu Linda yang melaksanakan perintahnya. Sangat jelas sekali. Linda adalah pembunuhnya, yang berarti musuh Tracy. Tidak apa Daniel tidak membalaskan dendamnya,
tetapi ia malah menyembunyikan pembunuh. Demi melindungi pembunuh itu, malah membawanya ke rumahnya. Ketika sedang memikirkan ini, hati Tracy mulai berkobar-kobar. Jangan marah. Temani anak-anak dulu. Paula berbisik menenangkannya. Nanti malam baru dibicarakan lagi. Tracy menoleh melihat ketiga anaknya. Hatinya penuh kebencian. Jika bukan karena anak-anak, sudah sejak awal ia menyerang keluarga Wollens. Mana mungkin hatinya bisa selunak ini. Daniel sungguh berpikir kemampuannya hanya seperti ini. Sayang sekali. Kesabaran dan kelembutannya malah ditukar dengan kecerdikannya. Mami, kenapa? Carlos bertanya dengan lembut. Tidak, Tracy lekas memalingkan wajah dan mengatur perasaannya. Mami, baik-baik saja. Kadangkala, yang dilihat oleh mata bukanlah kebenaran. Carlos mengingatkan dengan penuh arti. Mungkin saja ada salah paham. Tuan muda, kamu tidak tahu. Diam, Tracy menyela ucapan Paula. Lalu menoleh menatap Carlos. Carlos, benar katamu, Mami akan menyelidikinya dengan cermat, ucap Tracy sambil tersenyum. Iya, Carlos menganggukkan kepala dan lanjut mengoperasikan tablet. Tracy memiliki kobaran api di dalam hatinya. Tetapi dikarenakan anak-anak, ia berhasil mengendalikan perasaannya. Ia berulang kali mengingatkan dirinya di dalam hati. Tidak boleh mengamuk di hadapan anak-anak. Tidak boleh. Dengan cepat, mobil itu tiba di restoran Laut Biru. Tracy menggandeng anak-anak masuk ke dalam. Naomi, Paula dan 8 pengawal wanita lainnya menjaga dengan ketat dari kiri dan kanan Lily dan 2 orang perawat mengikuti dari belakang. Bos restoran keluar menyambut secara langsung. Nona Tracy, kami telah menyiapkan sesuai permintaan Anda. Coba lihat, apakah Anda puas? Bukan aku yang puas atau tidak, tetapi mereka yang puas atau tidak. Tracy melihat anak-anak. Tuan muda dan Tuan putri pasti akan puas. Bos restoran bertepuk tangan. Lampu restoran berubah menjadi cahaya samudera biru. Kaca di sekeliling mencerminkan pemandangan dunia bawah laut. Disertai dengan suara ombak dan musik piano. Membuat orang seperti berada di dasar laut. Astaga, indah sekali. Carla sangat bersemangat. Ia berlari ke tengah restoran dan menyaksikan lumba-lumba berenang di langit-langit. Ia menari dengan senang. Indah sekali. Aku sudah beberapa kali kemari. Tidak tahu ada yang seperti ini. Di sana ada ikan hiu. Tiba-tiba Charles berteriak. Ah, Carla berteriak ketakutan. Lalu bersembunyi dalam pelukan Tracy. Hahaha. Dasar bodoh. Charles sengaja mengerjainya. Lalu menginjak gurita besar di atas lantai. Ia berteriak dengan semangat. Benar-benar mirip seperti asli. Keren sekali. Tracy menggendong Carla berjalan mendekat. Membiarkannya mengulurkan tangan menyentuh ikan hiu itu. Sebenarnya itu adalah gambar 3D. Sudah kusentuh. Kusentuh. Carla bertepuk tangan. Dengan gembira, Tracy menoleh melihat Carlos. Carlos, kemari sentuh. Biar mereka saja yang main. Carlos menjawab dengan acuh tak acuh. Lalu berjalan ke kursi dan duduk di sana.